Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Daonya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1433. Bibi, ayah, segera telepon. Ye Guan benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Kaisar Fan Zhao ini terlalu sombong. Dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Bahkan tidak takut pada bibimu, wanita ini pernah dihukum oleh bibiku. Beraninya dia, Ye Guan berkata lagi, Kaisar Fan Zhao, aku benar-benar ingin berteriak. Kaisar Fan Zhao berkata dengan tenang, aku akan menunggumu. Ye Guan berkata langsung, Bibi, tidak ada respon. Ekspresi Ye Guan membeku, dia menatap ke kedalaman langit berbintang dan bertanya lagi, Bibi. Masih belum ada respon, Ye Guan bingung, dia bertanya lagi, Ayah. Masih belum ada respon. Ye Guan, Kaisar Fan Zhao menatap Ye Guan. Wajahnya tertutup lapisan es, dan hawa dingin menyelimuti sekelilingnya. Dasar bajingan, kamu hanya tahu cara bermain-main dengan wanita setiap hari. Apakah kamu pikir kamu harus dipukuli? Wajah Ye Guan penuh dengan ketidakpercayaan. Kaisar Fan Zhao, apa yang kau bicarakan, kau? Kaisar Fan Zhao tiba-tiba mencengkeram Sui Gujin di udara. Melihat ini, Ye Guan tidak mempedulikan hal lain dan berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas di depan Sui Gujin. Dia menebas dengan pedangnya dengan ganas. Pada saat ini, dia menggunakan 3 jenis kekuatan darah. Menghadapi wanita yang menakutkan ini, dia benar-benar tidak berani ceroboh sama sekali. Ketika dia mengayunkan pedang, aliran darah terhenti di tempatnya. Tetapi lengannya langsung retak dan darah menyembur keluar. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya darah benar-benar mengerikan. Ye Guan terkejut sekaligus ngeri. Bukankah kemajuan yang dialami wanita ini terlalu mengerikan? Ye Guan menenangkan pikirannya, lalu berbalik dan menatap Sui Gujin. Kita pergi dulu dan cari bala bantuan. Sui Gujin memandang Kaisar Fan Zhao di kejauhan, dan Kaisar Fan Zhao tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil, dan dia merasa seolah-olah ada galaksi yang tengah melesat ke arahnya, mencekiknya dalam sekejap. Pada saat ini, dia tidak punya cara untuk mundur, karena Sui Gujin berada tepat di belakangnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan menyatu dengan pedang. Dia memegang pedang dan menekannya ke depan dengan kuat. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, membentuk kekuatan pedang setinggi 1000 kaki dan menebas ke depan dengan ganas. Namun, kekuatan pedangnya ditambah dengan 3 jenis kekuatan darah tidak mampu menahan kekuatan Kaisar Fan Zhao. Kekuatan pedang dan kekuatan darahnya semuanya ditekan. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan jahat dalam tubuh Kaisar Fan Zhao berkali-kali lipat lebih kuat. Ye Guan menoleh ke arah Sui Gujin, dan melihat dia masih di sana, dia langsung berkata dengan marah, "Mengapa kamu belum pergi?" Sui Gujin memalingkan kepalanya, bodoh sekali. Ye Guan, melihat Ye Guan begitu peduli pada Sui Gujin, mata Kaisar Fan Zhao tiba-tiba terbakar amarah, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninjunya. Ledakan, kekuatan garis keturunan Ye Guan dan energi pedang di sekelilingnya langsung tersebar, dan kekuatan dahsyat itu menjatuhkan dia dan Sui Gujin. Setelah Ye Guan dan Sui Gujin berhenti, tubuhnya telah terkoyak dan seluruh tubuhnya berlumuran darah merah. Yang lainnya semuanya bingung. Melihat bekas luka di tubuh Ye Guan, Fan Zhaodi yang hendak melanjutkan serangannya tiba-tiba berhenti. Dia menatap kedalaman galaksi, alisnya sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia melirik Ye Guan dengan acuh tak acuh dan mengangkat tinjunya.
Jika kamu tidak berlatih dengan baik, aku akan menghajarmu lain kali aku melihatmu. Setelah berkata demikian, dia kembali menatap Sui Gujin dengan dingin, lalu berbalik dan menghilang di ujung galaksi. Melihat Kaisar Fan Zhao pergi, Ye Guan segera menghela napas lega. Perasaan tertekan yang diberikan wanita ini padanya terlalu kuat. Wanita itu kemungkinan besar telah mencapai wilayah penguasa domain. Ye Guan benar-benar mati rasa, wanita ini berkultivasi begitu cepat. Ini tidak normal, lagi pula, cara wanita ini berbicara agak tidak normal. Tanpa berpikir panjang, dia pun berbaring perlahan sambil merasakan retakan di sekujur tubuhnya. Dia pun tersenyum pahit. Sui Gujin menatap dalam-dalam ke kedalaman langit berbintang. Lalu dia menarik kembali pandangannya dan menatap Ye Guan di depannya. Melihat kondisi Ye Guan yang menyedihkan, dia terdiam. Ye Guan tampaknya teringat sesuatu. Dia segera duduk dan berkata, "Ayo pergi." Sui Gujin berkata, "Kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu." Ye Guan menggelengkan kepalanya, wanita itu mungkin akan kembali. Sui Gujin berkata, "Kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu." Ye Guan menatap Su Gujin. Dia menatapnya tanpa keraguan. Ye Guan berkata, "Cedera saya tidak seberapa." Dia benar-benar takut Kaisar Fan Zhao akan kembali menyerangnya lagi. Sui Gujin membuka telapak tangannya dan sebuah pil muncul di tangannya. "Ambillah." Ye Guan tidak menerimanya dengan tangannya, tetapi membuka mulutnya. Sui Gujin menamparkan bibirnya, dan pil itu meluncur ke tubuhnya. "Ye Guan, aku tidak tahu ramuan apa yang diberikan Sui Gujin padanya, tapi itu sangat manjur." Setelah beberapa saat, tubuhnya kembali normal. Ye Guan berkata, "Ayo pergi." Sui Gujin tiba-tiba bertanya, "Tempat apa ini?" Ye Guan berkata dengan perasaan bersalah, "Aku tidak tahu." Sui Gujin menoleh menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Sebelumnya, saat mereka berdua melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, lokasi yang mereka tuju adalah Jiutu. Tetapi tempat ini berada di arah yang sama sekali berbeda dari Jiutu. Rupanya, seseorang ingin melanjutkan waktu bersama sedikit lebih lama. Mata Sui Gujin agak dingin, tetapi ketika dia melihat darah di sudut mulut Ye Guan, dia teringat pada adegan ketika Ye Guan melindunginya dengan erat sebelumnya. Dia menarik kembali pandangannya dan berkata, "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk cepat. Oke, dia berjalan mendekatinya dan dia hanya menatapnya. Sedangkan Ye Guan, meskipun dia menatapnya, melingkarkan lengannya di pinggangnya. Tertawa, mereka berdua menghilang entah kemana. Di terowongan waktu dan ruang, keduanya masih berhubungan dekat. Tak seorang pun berbicara. Setelah waktu yang tidak diketahui, keduanya kembali ke tanah asal mereka. Setelah kembali ke tanah lama mereka, Sui Gujin berbalik dan pergi. Ye Guanze datang ke altar Shenwu dan terus berlatih keras. Kaisar Fan Zhao muncul, terlebih lagi, ia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tekanannya terlalu besar. Untuk menghemat waktu, ia memutuskan untuk memindahkan altar Shenwu ke menara kecil untuk berlatih. Setelah mendapat persetujuan Sui Gujin, ia memindahkan altar Shenwu ke menara kecil. Dalam kehampaan, Ye Guan duduk bersila di tanah, dengan pedang King Xuan melayang di depannya. "Ye Guandao, Xiao Hun, bagaimana menurutmu?" Xiao Hun berkata dengan suara yang dalam, "Nona, kekuatan jahat Kaisar Fan Zhao benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia pasti telah menyerap banyak pikiran jahat. Dia sekarang tidak dapat dipahami." Ye Guan mengangguk. Ketika dia bertarung dengan Kaisar Fan Zhao sebelumnya, dia merasakan betapa mengerikannya Kaisar Fan Zhao. Pada saat ini, Xiao Hun berkata lagi, "Sayangku,
Jika kamu menggunakan kekuatan iman sekarang, kamu akan bisa melawannya. Kekuatan iman, dia sebenarnya memiliki kartu truf terbesar, yaitu kekuatan keimanannya saat ini. Kekuatan imannya meningkat pesat setiap hari. Jumlah orang yang beriman kepadanya makin bertambah, dan mereka pun menjadi makin kuat. Oleh karena itu, ilmu pedang ordonya justru semakin lama semakin kuat. Dengan penambahan pedang King Xuan, kekuatannya akan berlipat ganda. Namun, ini adalah kartu trufnya sekarang, dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah, kecuali jika menyangkut situasi hidup dan mati. Praktik, Ye Guan mengumpulkan pikirannya dan berkata, "Xiao Hun, katakan padaku, bisakah aku menggabungkan 3 garis keturunan menjadi satu?" Xiao Hun bertanya dengan heran. "Kesatuan?" Ye Guan mengangguk. Xiao Hun berkata dengan suara yang dalam, "Garis keturunan Yan Huang mudah dihadapi, tetapi garis keturunan iblis gila dan garis keturunan manusia fana tidak mudah dihadapi, kan?" "Garis keturunan Yan Huang," Ye Guan berkata lembut, "aku ingin mencoba." Ketiga garis keturunan dalam tubuhnya berasal dari orang yang berbeda. Biasanya, mereka menyendiri dan tidak pernah benar-benar menyatu. Tetapi dia tahu bahwa jika mereka dapat diintegrasikan, itu akan sangat mengerikan. Ye Guanxian berasal dari garis keturunan iblis gila. Sejak dia memilih untuk tidak melawan garis keturunan iblis gila terakhir kali, dia sekarang sangat dekat dengan garis keturunan iblis gila. Dan sekarang dia ingin membuat kedua garis keturunan ini bekerja sama. Karena mustahil baginya untuk meningkatkan garis keturunan gila dan garis keturunan manusia dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ia hanya dapat menemukan cara lain untuk membuat kedua garis keturunan itu bekerja sama dan bergabung untuk mencapai perubahan kualitatif. Pada waktu berikutnya, Ye Guan tidak hanya bertarung mati-matian dengan para leluhur peradaban Sui Ming setiap hari, tetapi juga melakukan pekerjaan ideologis untuk 2 garis keturunan. Lembaga pemikir, Sui Gujin sedang duduk di pavilion. Di depannya ada segel perunggu, yang merupakan segel Tuhan semesta alam. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul tidak jauh di depannya, dan bayangan itu perlahan berlutut, "Tuan, wanita itu terlalu kuat, orang-orang kita tidak dapat mengikutinya sama sekali." Sui Gujin berkata, "Itu bukan salahmu." Hantu itu segera bernapas lega. Sui Gujin berkata, "Surga." Saat suara itu berakhir, seorang wanita di dalam meja muncul di pavilion. Sui Gujin berkata, "Kuil Tuhan akan segera muncul. Semua kekuatan itu, baik kekuatan terbuka maupun kekuatan tersembunyi, akan perlahan muncul ke permukaan. Kirim orang-orang kita keluar. Tanah, orang-orang, dan orang-orang di bawah mereka juga akan berada di bawah manajemen Anda secara keseluruhan." Wanita Mesya itu mengangguk. Dimengerti, Sui Gujin berkata lagi, "Keluar." Saat suara itu berakhir, 2 pria tiba-tiba muncul di pavilion. Melihat kedua orang itu, wanita Mesya itu sedikit terkejut. Kedua orang ini adalah kepala intelijen peradaban kehidupan abadi dan peradaban bumi tua. Bagaimana mereka sampai di sini? Sui Gujin berkata, "Mulai sekarang, 3 peradaban-peradaban bumi tua, peradaban kehidupan abadi, dan peradaban Sui Ming akan berbagi intelijen hingga konflik Dao besar berakhir." Sambil berbicara, dia menatap wanita Mesya itu dan berkata, "Mereka juga berada di bawah koordinasimu. Kamu bertanggung jawab penuh atas intelijen. Aku hanya punya satu permintaan. Pantau seluruh alam semesta. Setiap kekuatan baru atau tersembunyi, begitu mereka muncul, segera cari tahu semua detailnya." Wanita Mesya itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Sesuai perintahmu." Sui Gujin berkata, "Turunlah."
Wanita Mesya itu membungkuk lagi dan kemudian mundur dengan tenang. Dua orang lainnya juga membungkuk dalam pada Su Gujin lalu mundur. Sui Gujin perlahan menutup matanya. Kamu? Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan melayang masuk. Bayangan itu perlahan mengeras dan berubah menjadi seorang wanita berjubah hitam. Di tangan kanannya, dia memegang pedang bersarung. Sui Gujin berkata, "Bicaralah." Wanita itu berbicara dengan suara rendah, dan perlahan-lahan, alis Sui Gujin berkerut. Setelah beberapa saat, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. "Tentu saja, kamu belum menyerah." Wanita berjubah hitam yang memegang pedang tidak berbicara. Sui Gujin tiba-tiba menatap wanita berjubah hitam itu dan bertanya, "Apakah kamu pernah bertarung dengan Kaisar Fan Zhao?" Wanita berjubah hitam itu mengangguk. "Ya." Sui Gujin bertanya, "Bagaimana?" Wanita berjubah hitam itu berkata, 40-60. Aku ambil 4. Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa. Wanita berjubah hitam itu berkata, dia tidak berusaha semaksimal mungkin. Setelah terdiam sejenak, ia menambahkan, "Saya juga belum berusaha sebaik-baiknya." Sui Gujin berkata, dia bukan musuh untuk saat ini, tidak perlu mengawasinya. Wanita berjubah hitam itu mengangguk. Sui Gujin berkata, "Turunlah." Wanita berjubah hitam itu berkata, dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu. Jangan berduaan dengannya lain kali. Sui Gujin menatap wanita berjubah hitam itu dan berkata, "Aku akan membiarkanmu pergi." Wanita berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membungkuk sedikit dan mundur diam-diam. Setelah wanita berjubah hitam itu mundur, dia mengeluarkan sebuah buku kuno, yaitu Guan Xuan Fa. Dia membacanya dengan saksama, ingin memahami semua aturan di dalamnya. Dia familiar dengan seluruh undang-undang Tanah Lama, dan mengetahui kekurangan serta kelebihannya lebih dari siapapun. Selain itu, ia juga familiar dengan banyak sekali buku klasik sejarah kuno. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih cocok daripada dia untuk meningkatkan metode Guangxuan. Bab 1434, apa bagusnya di dalam menara kecil? Ye Guan duduk bersila di kehampaan. Darahnya mendidih dan seluruh tubuhnya terbakar seperti bola api. Penggabungan 3 garis keturunan, harus dikatakan bahwa ini masih sulit. Karena garis keturunan gila dan garis keturunan manusia fana selalu tidak cocok. Tidak mudah bagi keduanya untuk hidup berdampingan dengan damai di tubuhnya selama bertahun-tahun. Sedangkan untuk fusi, mereka bahkan tidak akan memberikan muka pada Ye Guan. Ye Guan tidak menyerah. Dia terus berkomunikasi dengan 2 garis keturunan, menggunakan emosi dan akal sehat untuk membujuk mereka, menggabungkan akal sehat dengan tipu daya dan juga mempermainkan korban. 2 garis keturunan itu tidak tahan dengan omelannya setiap hari, jadi mereka akhirnya berkompromi. Meskipun kedua garis keturunan itu tidak begitu bermusuhan satu sama lain, Ye Guan menemukan bahwa masih sangat sulit untuk menggabungkan mereka, karena kekuatan kedua garis keturunan itu sangat mengerikan. Selama penggabungan, bahkan tubuh Order Sword Inten miliknya pun tak sanggup menahannya. Sekarang muncul masalah baru, tubuh fisik tidak mampu menanggungnya. Ye Guan sakit kepala. Tapi tentu saja dia lebih bersemangat. Tahukah kau, betapa mengerikan kekuatan ketertibannya sekarang? Tubuhnya dipadatkan oleh kekuatan ketertiban. Tetapi meski begitu, ia tidak dapat menahan penggabungan 2 kekuatan garis keturunan. Bisa dibayangkan kalau badannya kuat sekali. Kalau 2 garis keturunan itu digabung, sengerikan apa jadinya? Tingkatkan tubuh. Agar tubuhnya dapat menahan perpaduan 2 garis keturunan, ia memutuskan untuk memperbaiki tubuhnya. Akan tetapi,
ia tidak memperbaiki tubuhnya dengan cara tradisional. Sebaliknya, dia ingin menyatukan niat pedangnya yang tak terkalahkan dengan niat pedang tatanan lalu memperkuat tubuhnya. Lakukan apa yang Anda katakan. Sekarang, pemikiran tentang Kaisar Fan Zhao memberinya motivasi. Kita harus meningkatkan kekuatan kita berkali-kali. Di luar, setengah bulan kemudian, di luar menara kecil. Pada hari ini, Sui Gujin dan Ye Guan datang ke kota Guangxuan. Kota ini dibangun dengan bantuan Sui Gujin. Meskipun tidak sebesar kota Tiadu, namun tidak kecil dan dapat menampung ratusan juta jiwa. Dan dia membantu membangun 120 kota seperti itu. Dapat dikatakan bahwa dialah yang paling berjasa atas kenyataan bahwa makhluk-makhluk di 10 tanah terlantar, peradaban tepi lainnya, dan tanah terlantar kuno mampu menetap dengan begitu cepat, terutama orang-orang kuat dari peradaban Suiming yang dia kirim. Justru karena bantuan orang-orang kuat inilah dalam menjaga, banyak masalah dapat dihindari. Ye Guan memandang kota Guangxuan di depannya. Dia tersenyum tipis, menoleh menatap Sui Gujin di sampingnya, dan berkata dengan tulus, "Terima kasih." Dia tahu bahwa tanpa bantuan wanita di depannya, Guangxuan Universe tidak akan pernah bisa mendapatkan pijakan di tempat ini. Hari ini, Sui Gujin mengenakan gaun putih sederhana dan memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Begitu dia dan Ye Guan muncul di depan kota, mereka menarik perhatian banyak orang. Mendengar kata-kata Ye Guan, Sui Gujin tetap tenang dan tidak menanggapi. Ye Guan tahu karakternya dan tidak banyak bicara. Keduanya memasuki kota. Begitu mereka memasuki kota, Ye Guan melihat banyak kata-kata besar tertulis di dinding di kedua sisi jalan. Bangun ketertiban Guangxuan dan bangun perdamaian universal bersama. Inilah slogan Guangxuan Universe saat ini. Berkat promosi Muki, bahkan anak-anak berusia 3 tahun sekarang dapat melafalkan slogan ini. Ye Guan melihat ke kedua sisi jalan. Jalan itu sangat ramai, dengan toko-toko di kedua sisi. Di depan pertokoan, terdapat beberapa kios yang menjual makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari. Walaupun banyak kios, namun tidak berantakan dan letaknya jauh dari pertokoan sehingga tidak mengganggu pertokoan di belakangnya. Alam semesta Guangxuan adalah dunia para pendekar. Namun pada kenyataannya di sana juga terdapat banyak manusia biasa, dan tidak semuanya cocok untuk berkultivasi. Ye Guan dan Sui Gujin berjalan di jalan, menarik perhatian banyak orang, terutama Sui Gujin. Dia begitu cantiknya sehingga kecantikannya tampak melampaui kecantikan manusia. Bahkan wanita yang lewat pun tak kuasa menahan diri untuk tak melihatnya beberapa kali lagi. Ye Guan tiba-tiba menoleh ke arah Sui Gujin, "Apakah kamu ingin makan?" Sui Gujin menggelengkan kepalanya. Ye Guanze langsung menariknya dan berkata, "Makan semangkuk." Sambil berkata demikian, dia menariknya ke sebuah kedai mie. Pemilik toko mie itu tampak berusia 50-an. Gemuk, tetapi ia tampak sangat jujur. Begitu melihat Ye Guan dan Sui Gujin datang, dia pun bergegas mengambil kain lap dan berlari untuk mengelap meja dengan kuat, lalu menampakkan senyum cerah. "Kalian berdua, mau mie jenis apa?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Berikan saja aku 2 mangkuk." "Oke." Sang bos dengan santai melemparkan kain di tangannya ke bahunya, berbalik dan berlari ke arah panci besar berisi mie. "Ibu, cucilah beberapa lembar daun sayur, cuci bersih, cepat." Suara seorang wanita terdengar dari dalam rumah. "Oke." Ye Guan menatap Sui Gujin, tersenyum, namun tidak mengatakan apapun. Sui Gujin meliriknya, masih dingin, melihat Ye Guan menatapnya. Sui Gujin menatapnya lurus dan berkata, "Lihat, apa yang bisa dilihat?"
Ye Guan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Sui Gujin mendengus dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan mengambil teko di atas meja dan menuangkan semangkuk teh untuknya. Lalu menuangkan semangkuk lainnya untuk dirinya sendiri. Dia menyeruput minuman dari mangkuk dan berkata, "Nona Sui, saya ingin bertanya sesuatu." Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengambil mangkuk dan menyeruput teh yang sangat biasa ini. Ye Guan berkata, "Aku ingin menggabungkan 3 garis keturunanku. Sekarang ketiga garis keturunan itu telah selesai. Tetapi aku merasa tubuhku tidak sanggup lagi. Sekarang aku sedang mengubah tubuhku. Tetapi peningkatannya relatif lambat. Aku tahu bahwa tergesa-gesa akan sia-sia. Tetapi dalam situasi ini, aku tidak bisa menahan rasa cemas." Sui Gujin tidak berbicara. Ye menatapnya dan menunggu jawabannya. Sui Gujin merasa sedikit kesal saat menatapnya, dan melotot ke arahnya, "Jangan lihat aku." "Oh," Ye Guan menarik kembali pandangannya. Sui Gujin meliriknya tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Tidak ada gunanya bagimu untuk memperbaiki dirimu sendiri." Ye Guan sedikit bingung. "Apa maksudmu?" Sui Gujin menatapnya dan berkata, "Kamu akan mengerti jika kamu memikirkannya sendiri." Ye Guan tersenyum pahit. "Aku tidak tahu mengapa, tetapi mengikutimu, aku merasa menjadi lebih bodoh." Kelopak mata Sui Gujin berkedut, tetapi tanpa berkata apa-apa, dia mengambil mangkuk teh dengan kedua tangan dan terus menyesapnya. "Ye Guan Dao, maksudmu, musuhku terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya aku, kekuatan mereka jauh melampaui kekuatanku, kan?" Sui Gujin mengangguk. "Masalah terbesarmu bukanlah kekuatanmu, tetapi lawanmu. Jika lawanmu hanya di Outland, kau akan tahu persis bagaimana cara mengalahkannya, karena batas Outland ada di sana, dan ada tujuan yang jelas. Tapi sekarang, siapa lawanmu? Apa kekuatan lawanmu yang sebenarnya? Kau tidak tahu apa-apa. Dalam hal ini, akan sia-sia bagimu untuk meningkatkan kemampuanmu." Ye Guan terdiam. Sui Gujin melanjutkan, "Baik Kaisar Fan Zhao maupun Master Dao Pen, kalian sama sekali tidak tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Jadi, mengapa kalian berpikir bahwa setelah garis keturunan kalian menyatu, kalian dapat bersaing dengan mereka? Selain itu, apakah mereka satu-satunya musuh kalian? Di alam semesta ini, begitu banyak pembangkit tenaga listrik papan atas yang mendambakan takhta dewa utama. Seberapa banyak yang kalian ketahui tentang pembangkit tenaga listrik tersembunyi itu? Misalnya, jika Bei Xinchi juga ingin bersaing memperebutkan takhta dewa utama, apakah kalian tahu kekuatan aslinya?" Ye Guan mendesah pelan. Sui Gujin meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Saat ini sang bos datang membawa 2 mangkuk mie panas. Dia dengan hati-hati meletakkan 2 mangkuk mie di atas meja dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, nikmati makanan kalian." Ye Guan tiba-tiba berpindah dari bangku seberangnya ke bangku di sebelahnya. Dia memegang semangkuk mie dan dengan hati-hati meletakkannya di depan Sui Gujin. "Nona Sui, kalau begitu katakan padaku, apakah ada solusinya?" Sui Gujin berkata dengan dingin, "Saya tidak tahu." Ye Guan berpindah lagi, langsung dari bangku di sebelahnya ke bangkunya, dan keduanya duduk bersama. Sui Gujin melotot padanya dan berkata, "Duduklah di sana." Ye Guan tersenyum canggung. "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya sedikit bersemangat." Namun pantatnya tidak bergerak. Sui Gujin berdiri dan duduk di bangku di sebelahnya. Dia mengabaikan Ye Guan, mengambil minyak dan menggigitnya. Rasanya enak, jadi dia menggigitnya lagi. Ye Guan meliriknya, lalu mengambil mie dan mulai memakannya dengan lahap. Setelah makan sebentar, Ye Guan menatapnya lagi.
Sui Gujin merasa sedikit tidak nyaman diperhatikan olehnya. Dia ingin marah, tetapi kemudian dia berpikir bahwa lelaki ini agak keras kepala dan marah-marah tidak ada gunanya. Jadi, dia memutuskan untuk berunding dengannya dan menarik emosinya. Jangan terus menatapku seperti itu. Ada banyak orang di sini. Kamu harus menghormatiku. Ye Guan berkata dengan tergesa-gesa. Kitab suci mengatakan bahwa ketika Anda berbicara dengan seseorang, Anda harus memandangnya. Ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka. Jiwa kecil, Sui Gujin berkata, kalau begitu, bisakah kamu tidak terlihat begitu vulgar? Ye Guan terkejut dan berpikir, Xiao Hun, apakah aku terlihat vulgar? Xiao Hun berkata, tidak hanya matamu yang sedikit vulgar, tetapi senyummu bahkan lebih vulgar. Ye Guan, Sui Gujin berkata, Anda hanya punya dua pilihan untuk menyelesaikan masalah yang Anda hadapi sekarang. Pertama, cari tahu kekuatan lawan Anda yang sebenarnya. Hanya dengan mencari tahu kekuatan mereka yang sebenarnya, Anda dapat mengetahui seberapa besar kesenjangan antara Anda dan mereka sekarang. Kedua, bicarakan dengan bibi dan ayah Anda. Anda dapat memperoleh pengalaman. Tetapi jangan menciptakan lawan yang begitu kuat. Misalnya, pertempuran untuk dao besar ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda ikuti sekarang. Jika Anda berpartisipasi sekarang, Anda hanya akan dikalahkan. Ye Guan terdiam. Sui Gujin melanjutkan, juga, kamu harus memahami bahwa fakta bahwa kamu telah mencapai level ini sekarang sudah sangat luar biasa. Di antara orang-orang yang pernah kutemui, hanya ada dua orang yang lebih baik darimu pada usia yang sama. Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, siapa? Sui Gujin berkata, kesedihan itu baik. Ye Guan terus bertanya, bagaimana dengan yang satunya? Sui Gujin berkata, ada satu lagi yang juga kamu tahu. Ye Guan tiba-tiba bingung. Apakah dia mengenalnya? Siapa ini? Sui Gujin berkata, singkatnya, kamu harus tetap tenang dan jangan membandingkan dirimu dengan musuh yang kekuatannya bahkan tidak kamu ketahui. Karena itu tidak ada artinya. Ye Guan tersenyum pahit. Tapi aku sudah berpartisipasi dalam perjuangan demi dao besar. Dan sekarang aku tidak bisa mundur. Sui Gujin tanpa sadar berkata, bukankah aku masih memiliki diriku sendiri? Setelah mengatakan itu, dia langsung menyesalinya. Ye Guan menatap Sui Gujin yang tiba-tiba menggebrak meja. Bos, beri orang tak tahu malu ini semangkuk mie lagi. Dia terlalu banyak bicara. Dia akan kekenyangan sampai mati. Bersambung.